70 tahun, yang mengikuti magang di sebuah perusahaan, di mana semua karyawannya berusia jauh lebih muda darinya. Lihat teman-teman magangnya, mereka semua membawa aneka gawai yang terbaru. Sedangkan dia, hanya membawa tas kerja kunonya, yang berisi pena, buku tulis, jam meja, kalkulator sederhana dan kacamata baca. Dia juga mempunyai ponsel, tapi jelas, ponselnya sudah ketinggalan zaman. Dia sudah siap bekerja hari itu, tapi dia tidak bisa mengoperasikan laptop. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena bos wanita itu kurang suka padanya, dan ingin memindahkannya ke departemen lain. Tapi bos dan rekan-rekan lainnya belum tahu, bahwa kakek yang magang itu, ternyata adalah seorang eksekutif di perusahaannya dulu. Namanya Ben. Dulu dia bekerja di perusahaan ternama, dan menjabat sebagai wakil presiden selama 20 tahun. Setelah dia pensiun, dia pergi berlibur, berlatih tai chi di taman, sampai menghabiskan waktu untuk menonton film. Hari-harinya terasa biasa saja. Translation, believe me, I've tried everything. Sehingga dia ingin bekerja lagi. Setelah kematian istri tercintanya, membuat Ben merasakan kesepian dan hampa yang belum pernah dirasakannya. Sehingga untuk menghapus penderitaan itu, dia selalu pergi ke kafe dan berbincang dengan pengunjung lain. Karena usianya sudah 70 tahun, dia sama sekali tidak bisa mengikuti topik modern. Dan waktu itu, Ben sedang berbelanja di pasar segar. Lalu dia melihat selebaran berwarna kuning, selebaran dari sebuah perusahaan muda ternama. Dan perusahaan itu sedang merekrut pekerja magang senior. Hal itu menarik perhatian si Ben. Tentu saja, karena tidak ada pekerjaan lagi, Ben melamar ke perusahaan itu. Bagaimanapun, dia telah menjadi eksekutif selama lebih dari 20 tahun. Jadi malam-malam, dia merekam video untuk melamar kerja. Dan dia berhasil mendapat kesempatan wawancara di perusahaan itu. Dengan pengalaman Ben yang sangat kaya, dan sikapnya yang ceria seperti musim semi, hal itu membuatnya menonjol dari kandidat lain. Ben akhirnya berhasil mendapat posisi asisten bos. Tapi bosnya itu kurang menyukainya. Melihat Ben di dekatnya sepanjang hari, bosnya itu bernama Jules. Dia wanita yang cantik dan pintar. Hanya membutuhkan waktu beberapa bulan, dia mengubah perusahaannya dari nol dan mengembangkannya hingga menjadi 200 karyawan. Tentu saja, pekerjaan Jules mengorbankan waktu pribadinya. Dia memastikan semua berjalan baik. Jadwalnya juga sangat sibuk setiap hari, mondar-mandir ke sana kemari. Dan untuk menghemat waktu, dia selalu naik sepeda di lingkungan kantor. Dia terlihat sebagai wanita yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa tahan dengan kakek usia 70 tahun? Bagaimana dengan orang tua yang lambat? Di hari pertama magang, Jules ingin memindahkannya ke posisi lain. Tapi Ben terlihat sangat gigih. Dia bersikeras ingin menjadi asisten bos. Dan teman Jules bilang, jika seorang bos harus memberi contoh yang baik, tidak mungkin. Apakah artinya Jules harus bekerja dengan lansia? Jules masih tidak menyukai Ben. Hari pertama magang, Ben sudah siap. Dia terbangun oleh alarm yang diaturnya dan berangkat magang tepat waktu. Malamnya, dia menunggu Jules kerja lembur. Tapi Ben masih tidak diberi pekerjaan satupun. Dia tidak bisa terus-terusan begitu. Jadi Ben memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dia membantu bagian logistik untuk mengantar barang, dan membantu departemen layanan pelanggan untuk memecahkan masalah. Lalu mencari inspirasi dengan departemen desain. Dengan pengalaman kerja dan pesonanya, hanya dalam beberapa hari saja, Ben sudah merebut hati banyak rekan kerja. Ketika ada rekannya yang putus cinta, dia mengajarkan cara mendekati gadis lain. Ketika ada rekannya tidak punya rumah, dia juga menerimanya di rumahnya, seperti layaknya lelaki paruh baya yang jadul. Ben sangat sopan dan antusias bekerja, dengan tetap menjaga jarak kenyamanan dengan rekan. Di suatu pagi di kantor, Ben sengaja tiba di kantor 1 jam lebih awal. Dia membersihkan meja yang awalnya sangat berantakan. Inisiatif Ben itu membuat Jules mulai menyukai Ben. Sejak pagi itu, Ben mendapatkan email pertamanya, dan mendapat tugas pertama dari koordinatornya, yaitu membantu Jules mencuci pakaiannya. Ketika Ben masuk ke ruang Jules, dia melihat Jules menangis. Karena perusahaan berkembang pesat, Jules merasa kewalahan mengaturnya. Perusahaan itu ingin mencari pimpinan lain untuk membantu Jules mengelola perusahaan. Ben yang melihat bosnya menangis, apa yang harus dilakukannya? Dari sikapnya, Ben sangat sopan selayaknya seorang pimpinan. Maaf. Ben menyela dengan lembut terlebih dahulu. Dia minta maaf ketika baru masuk ke ruang pertemuan itu, dan mengatakan dia akan mengambil baju Jules. Pekerjaannya harus diselesaikan. Ketika Ben sudah keluar, seorang rekan mencari tahu padanya. Tapi Ben hanya tersenyum, dan mengatakan bahwa dia tidak mendengar dengan jelas. Dia mengingatkan untuk tidak mempublikasikan itu, dan menyimpannya saja dalam hati. Lalu siangnya, Ben mendapat tugas kedua. Ia mengemudikan mobil Jules. Awalnya, Ben tak sengaja melihat dari jendela. Sopir pribadi Jules sedang minum sesuatu diam-diam. Mari kita lihat reaksi Ben. Dia segera turun menemui sopir itu, dan meneliti kondisi sopir itu. Saya asisten bos. Saya melihat dari atas tentang yang Anda lakukan. Benar saja, sopir itu langsung panik. Selanjutnya, Ben memberi saran padanya, agar dia mengambil cuti saja. Ben yang akan mengambil alih pekerjaannya.
Jika tidak, saya harus memberitahunya. Itu ide yang sangat brilian. Saran itu tidak hanya untuk kepentingan keamanan, juga untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan sopir. Ben bisa menjaga perasaan orang, dan Ben berhasil untuk mengemudikan mobil pribadi Jules. Tapi Jules sedang punya banyak masalah dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi Ben menanggapi dengan tenang dan bisa diandalkan. Ben sudah menyiapkan semangkuk sup panas untuk Jules. Ya Tuhan, baunya terlalu enak. Sejak perjalanan itu, hubungan antara Ben dan Jules menjadi lebih dekat dan hangat. I just wanted to say thank you for helping out with Mike today and for getting me chicken soup. You're very welcome. Keesokan paginya, Ben tiba-tiba dibangunkan oleh telepon dari kantor. Ternyata, sopir pribadi Jules tidak bisa dihubungi, dan Ben diminta untuk mengambil alih. Ben yang sudah tua harus bangun pagi, tapi dia tidak marah, dan langsung menyanggupi. Setelah siap bekerja, Ben dengan cepat sampai di rumah Jules. Rumah tangga Jules sedikit berbeda. Istri bekerja di luar rumah, dan suami bekerja di dalam. Jules bekerja di luar untuk menghasilkan uang. Suaminya membereskan rumah dan mengasuh anak, dan Ben mengamati itu dengan seksama. Jules terlalu sibuk bekerja di kantor, sampai tidak punya waktu mengurus keluarganya. Dan hal itu membuat suaminya sering mengkritiknya. Lalu mereka berangkat. Ben bermaksud untuk sekedar mengingatkan, tapi menurut Jules, Ben terlalu cepat menyimpulkan. Jadi Jules merasa tidak nyaman, dan segera mengirim email ke asistennya untuk memindahkan Ben ke departemen lain. Tapi nantinya, Jules akan menyesal. 9th to Hamilton to the Expressway? I think we should take 4th to Flatbush much faster. I apologize. Karena saya sangat akrab dengan jalan pintas, yang akan menghemat banyak waktu. Malam harinya, Jules melihat Ben masih menunggunya lembur di kantor. Jules merasa kasihan. Dia berinisiatif untuk mengobrol dengan Ben. Dan sejak itu, dia baru tahu. Sebenarnya sebelum perusahaannya menempati gedung itu, Ben lebih dulu bekerja di gedung yang sama selama 40 tahun. Jadi tidak heran jika Ben begitu akrab dengan area sekitarnya. Jules terkejut mendengarnya. Pandangan Jules mulai berubah. Dia mulai mengagumi kehidupan Ben, yang semangat bekerja, dan keberanian untuk magang di perusahaannya. Dalam perjalanan pulang, Jules tertidur di mobil untuk pertama kalinya. Sepertinya sejak itu, Ben memberinya rasa nyaman yang luar biasa. Besoknya pagi-pagi sekali, Jules masuk ke mobil dengan gembira. Tetapi sopirnya sudah diganti dengan seorang wanita tua. Apa yang terjadi dengan ini? Lihat bagaimana dia mengemudi ketika akan beranjak pergi. Dia hampir menabrak mobil lain. Ternyata Jules lupa untuk membatalkan perintahnya untuk memindahkan Ben ke departemen lain. Tapi itu bagus. Akhirnya Jules menyadari keputusannya yang salah. Mau tidak mau, Jules harus meminta maaf kepada Ben dan memohon padanya untuk kembali mendampinginya dan memberinya promosi pangkat. Ben dengan senang hati menyetujui permohonan tersebut. Dengan cepat, meja kerja Ben di kantor dipindah ke sebelah asisten Jules. Hal itu membuat asisten Jules terintimidasi, karena asistennya sudah bekerja 14 jam sehari, mati-matian bekerja, di bawah tekanan atasannya. Tapi dia masih belum dianggap serius, dan sekarang posisinya sebagai asisten mulai terancam untuk digantikan oleh Ben yang baru saja magang di sana. Tapi Ben berusaha untuk menenangkan hatinya. Tentu saja itu hal yang mudah bagi Ben, menjadi asisten seorang pimpinan seperti Jules. Begitupun dengan Jules yang senang, karena dia didampingi oleh mantan pimpinan. Ben sangat profesional. Dia telah bekerja selama 40 tahun, dan 20 tahunnya sebagai pimpinan. Dengan mudah, Ben dapat melihat masalah strategis di perusahaan, yaitu masalah dalam wilayah pemasaran. Ben menjelaskan analisisnya, dan juga memberikan rencana solusi yang detail. Jules dibuat tercengang. The man spent 40 years in business. Yeah? Oh, yeah. Dan juga pada waktu itu, Ben tidak melupakan asisten Jules. Ben mengakui asisten Jules juga punya andil. Karena keterangan dari Ben itu, Jules lebih menghargai keberadaan asistennya. Dan hari demi hari, Ben membantu lebih banyak di pekerjaan Jules. Bahkan juga di rumah tangga Jules. Ben memberi Jules banyak masukan, sehingga Jules merasa kehadiran Ben mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Suatu hari di mobil, Jules ingin mengirim email kepada suaminya yang mengeluhkan tentang sikap ibunya. Tapi tidak sengaja, email itu justru terkirim ke email ibunya. Aduh, ceroboh. Padahal ibunya punya sakit jantung. Tidak terbayang seperti apa jadinya jika ibunya membaca. Apa yang harus Jules lakukan? Ben punya ide bagus. Dia pergi dengan beberapa rekannya. Mereka menyelinap ke rumah ibu Jules untuk menghapus email Jules dari laptop ibunya. Dan itu akan menyelesaikan masalah. Sayangnya, waktu Ben dan yang lainnya sedang asik, alarm di rumah ibunya berbunyi, dan otomatis memanggil polisi ke sana. Lari cepat. Ben dan yang lain bergegas pergi. Selangkah demi selangkah, Ben menjadi sahabat baik mereka, dan menjadi mentor hidup bagi Jules. Saat Jules mabuk dan sedang sedih,
Ben sudah seperti orang tua bagi Jules. Jules benar-benar mengandalkannya. Suatu hari, Ben mencurigai suami Jules berselingkuh. Pernikahan Jules tampak bermasalah. Ada krisis yang tidak diceritakan Jules. Ben mulai gelisah karena hal itu, dan ingin segera membicarakannya dengan Jules. Tapi ketika melihat Jules sibuk, Ben tidak tega untuk mengacaukan harinya. Dan suatu hari, Jules membawa Ben pergi dalam rangka mencari pimpinan baru. Ketika mereka di pesawat, Jules melihat ada yang tidak beres dengan Ben. Lalu Jules bertanya apa yang terjadi pada Ben. Seketika, Ben menjadi panik. Ben berusaha untuk menjadikan suasana cair dan lebih santai bagi mereka. Karena perjalanan bisnis itu sangat penting, Ben tidak akan mengacaukan perasaan Jules. Ternyata, Ben tidak menyangka Jules malah menemuinya untuk mengobrol. Dan ternyata, Jules sebenarnya sudah tahu suaminya berselingkuh. Pernikahannya sudah di ujung tanduk. Jules sudah berusaha maksimal dalam karirnya, memberikan seluruh waktu dan tenaganya agar perusahaannya teratur dan berkembang. Tapi Jules lupa, dia juga mempunyai suami dan anak di rumah. Ketika Jules mengantarkan anaknya ke sekolah, dia diejek oleh ibu-ibu lain. Mereka bilang Jules bukan ibu yang baik. Ketika Jules minta ditemani suaminya dalam perjalanan bisnis, suaminya tidak bisa ikut karena ada pertemuan orang tua di sekolah. Jules wanita yang sangat tangguh di tempat kerjanya, tapi di dalam rumah tangganya penuh masalah. Selesai bercerita, Jules rapuh dan menangis. Dia tidak mau menanggung semuanya sendiri, sehingga dia akan berinisiatif mencari pimpinan baru di perusahaannya, yang mungkin bisa mengambil alih perusahaan barunya. Hal itu terasa cukup adil baginya, asalkan bisa ditukar dengan keharmonisan keluarganya. Ternyata, Jules sudah memperkirakan semua kemungkinan. Jules sudah membulatkan tekadnya. Ben yang mendengarnya hanya diam, tidak berani mengganggu keputusannya. Dan besoknya, wawancara dengan calon pimpinan berhasil. Jules sudah berniat merekrut calon pimpinan itu. Sebelum Jules mengeluarkan keputusan final, dia ingin mendengar pendapat dari Ben tentang keputusannya. Tapi tak disangka, kali itu Ben mengatakan apa yang ada di hatinya. To me, it's pretty simple. About the fit needs you, and if you don't mind me saying, you need it. Ternyata benar, Ben kurang setuju atas keputusan Jules merekrut pimpinan baru. Karena sudah melihat apa yang dilakukan Jules siang dan malam, Ben melihat bahwa Jules adalah pimpinan yang baik. Dia sangat bekerja keras dalam karirnya, mendedikasikan hidupnya untuk perusahaannya. You should feel nothing but great about what you've done. And I hate to see you let anyone take that away from you. Kata-kata Ben di pagi itu sangat menohok hati sehingga menggoyahkan hati Jules. Lalu Jules kembali ke kantornya. Tiba-tiba, suaminya sudah ada di depannya. Jules dan suaminya saling mencurahkan isi hati, meluapkan perasaan yang selama ini dipendam. Dan karena komunikasi yang terjalin itu, keduanya saling memaafkan dan berpelukan. Dan waktu itu, Jules sudah memutuskan untuk tidak merekrut pimpinan baru bagi perusahaannya. Ternyata suaminya sangat mendukung keputusannya. Because if I've ever met anyone who doesn't need a boss, it was you. Dan di akhir film ini, diperlihatkan Jules yang datang ke sebuah taman. Dia berbagi kabar baik dengan Ben yang sudah ada di sana. Saat itu, Ben sedang berolahraga Tai Chi. Ben menyambut Jules dengan sangat baik dan mengajak Jules bergabung. Lalu memberitahu Jules bahwa olahraga Tai Chi mengajarkan keseimbangan. Dan Ben juga percaya pada Jules bahwa Jules juga sudah bisa menyeimbangkan karir dan rumah tangga. Kisah film ini sangat hangat. Ben, seorang pensiunan yang bijaksana. Saya berharap semoga di tahun-tahun yang akan datang, kita bisa tumbuh seperti orang tua yang bijaksana itu. Berdedikasi pada perusahaan, tapi tetap tenang dan rendah hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.